Bentar ya. Apa sudah muncul nih PPT-nya belum? Udah muncul ya? Sudah. Bentar ya. Oke, nah hari ini Ibu akan memberikan materi layanan mengenai prokrastinasi akademik. Nah, pada hari ini Ibu akan atau kita akan mencari tahu apa itu prokrastinasi, terus bagaimana penyebab-penyebab dari prokrastinasi, terus akibat-akibatnya, dan tentunya kita akan mencari tahu bagaimana cara untuk mengatasi prokrastinasi akademik. Nah, adapun tujuan dari layanan yang akan Ibu berikan pada hari ini adalah tentunya agar kalian bisa menghindari perilaku dari prokrastinasi akademik ini atau perilaku suka menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Nah, tujuannya juga agar kalian lebih terusan bisa mempelajari cara untuk mengatasi prokrastinasi akademik. Nah, sebelumnya ada sebuah pertanyaan nih. Mohon dijawab ya. Apa kamu sering menunda-nunda untuk memulai mengerjakan tugas atau menunda untuk menyelesaikannya? Oke, boleh dijawab oleh semuanya. Betul, Bu. Ya, gimana Revala? Kalau aku sering, Bu. Sering. Oh, gimana kalau yang lainnya nih? Sering juga, Bu. Sering. Oke, 2 orang sering nih, Revala sama Rosalinda. Yang lainnya bagaimana? Kadang sering, kadang enggak juga, Ibu. Kadang sering, kadang enggak juga. Oke, yang lainnya bagaimana nih? 3 orang. Oke. Rata-rata sering ya, sering menunda-nunda tugas atau pekerjaan. Ibu mau tanya dulu nih, kenapa sih kalian sering menunda-nunda pekerjaan atau tugas? Tadi Revala dulu nih, coba kenapa Revala? Kalau aku mau, Bu, kadang kalau lihat tugas yang kalau kayak PJJ gini nggak ngerti, terus jadi malas saya ngerjainnya, Bu. Oke, karena kurang mengerti jadi malas ya, apalagi PJJ Ya, Bu. ini. Benar, Ya. Bu. Ada lagi yang lainnya, Revala? Nggak ada, Bu. Kalau aku mau, Bu, itu doang malas, Bu. Males, oke, boleh. Kalau Rosalinda gimana nih Rosalinda? Kalau aku pribadi pun lebih sering menunda-nunda tugas tuh karena materi yang disampaikan gurunya nggak masuk ke otak atau enggak. Emang si gurunya ini ngasih materinya itu terlalu cepat, jadi ke kitanya juga nggak paham gitu, makanya jadi nunda tugas itu gitu. Oke. Karena pembawaan gurunya juga ya. Pertama, terus tadi satu lagi siapa yang jawab teh? Aku, Ibu. Oke, Azkia nih. Azkia karena apa nih Azkia? Karena juga sama kayak yang tadi disebutin Rosa sama Revala. Terus buat solusinya itu kalau aku itu paling belajar dari YouTube. Kita harus cari-cari juga informasi dari Google juga kalau nggak ngerti. Mungkin selebihnya gitu aja, Ibu. Oke. Soalnya kalau PJJ itu paling ribet, Ya? Ibu. Iya, materinya nggak masuk. Nggak masuk. Oke. Rata-rata gitu ya kalau PJJ kurang paham, kurang masuk ke otak.
Nah, ada cara lainnya tadi kayak Askia mencari sumber-sumber lain, misalnya dari YouTube atau dari yang lainnya ya. Oke, terima kasih ya buat Revala, Rosalina, sama Askia. Nah, sekarang kita lanjut ya. Tapi sebelumnya kalian udah pernah dengar atau pernah cari tahu apa itu prokrastinasi? Aku baru dengar Bu. Baru dengar. Oke. Kalau yang lainnya bagaimana Baru nih? dengar. Baru dengar. Oke, sekarang kita pelajari ya. Oke, nih. Nah, nanti tadi nih ada yang suka menunda-nunda tugas, berarti kalian bisa jadi disebut dengan prokrastinator. Prokrastinator itu apa sih? Nah, ini dia. Orang yang melakukan prokrastinasi atau pelaku dari prokrastinasi. Nah, prokrastinasi itu apa? Nah, prokrastinasi itu berasal dari bahasa Latin, terdiri dari dua kata, pro sama prastinus. Pro itu apa artinya? Itu lebih maju ke depan atau lebih menyukai. Nah, kita garis bawahi lebih menyukai ya. Nah, terus prastinus. Prastinus itu artinya besok. Jadi, bisa diartikan bahwa prokrastinasi itu suatu perilaku di mana kita itu suka menunda suatu pekerjaan yang harusnya dikerjakan hari ini, tetapi di nanti-nanti atau di besok-besok. Oke, di sini sudah paham belum tentang prokrastinasi dari pengertiannya? Oke, mudah ya untuk Sudah, Bu. mudah ya. Oke, mudah ya prokrastinasi, suka menunda-nunda pekerjaan. Oke, kita lihat lagi. Prokrastinasi nih, kalau prokrastinasi sama dengan malas itu sama tidak kalau menurut kalian? Oke. Prokrastinasi sama tidak itu sama apa ya, sama malas? Sama nggak? Oke, ada yang mau jawab? Sama mungkin. Karena kan menunda-nunda itu tuh kayak males juga. Jadi Ya, lebih ke males juga. lebih ke malasnya. Boleh, bagus jawabannya. Oke, yang lainnya boleh. Ada yang mau berpendapat lagi? Tadi kata Azkia sama. Terus yang lainnya ada yang berpendapat bahwa enggak prokrastinasi itu berbeda. Nah, alasannya kenapa misalnya? Atau sama jawabannya. Terus apa alasannya? Oke, ada yang menjawab tidak? Atau sama Ibu tunjuk aja? Oke. Bagaimana nih? Aisyah mau jawab tidak Aisyah? Prokrastinasi dengan malas itu sama atau tidak? Sama Oke, kayaknya, Bu. sama. Oh, oke, alasannya kenapa nih? Karena alasan nunda-nunda kayaknya termasuk malas juga sih. Ya, oke. Kalau kita lihat sekilas prokrastinasi sama malas itu adalah sesuatu hal yang sama ya. Tetapi kalau kita lebih lihat dalam lagi itu prokrastinasi sama malas itu dua hal yang berbeda. Karena kenapa? Kita lihat nih di sini. Karena kalau prokrastinasi itu kita lebih memilih untuk sebentar ya. Oke, kalau kita lihat ya, kalau prokrastinasi itu kita lebih memilih untuk menunda-nunda pekerjaan untuk mengerjakan hal lain. Nah, kalau malas itu kita tidak ada pekerjaan lain, tetapi kita tidak mengerjakan tugas yang harusnya kita kerjakan. Oke, sampai di sini paham belum perbedaan dari prokrastinasi sama malas? Paham. Paham. Jadi kalau prokrastinasi itu kita lebih menunda pekerjaan ya untuk mengerjakan hal lain, tapi pekerjaannya tetap dikerjakan, cuman dikerjakannya mendekati deadline atau tenggat atau batas waktu pengumpulan tugas. Nah, kalau malas itu kita sama sekali tidak mengerjakan hal apapun, padahal tidak ada hal yang
hal lain yang kita kerjakan. Oke, boleh dilanjut? Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Lanjut Bu. Lanjut aja ya. Oke. Nah, kita cari tahu nih sekarang kenapa orang bisa melakukan prokrastinasi. Nah, di sini Ibu menemukan 4 masalah. Yang pertama itu karena adanya ketakutan atau kebencian terhadap tugas dan malas. Di sini ada yang benci sama tugas nggak atau takut sama tugas? Ada nggak? Mungkin Gak benci, rata-rata. cuman males Ah, sih Bu, itu doang masalahnya. oh, malas. Oke. Mungkin ini ya dari ketakutan sama kebencian terhadap tugas ini bisa karena tadi pembawaan dari gurunya juga. Misalnya tadi kata Rosalinda karena kecepatan gurunya menjelaskan sehingga tidak paham dan membuat kita itu berpandangan apa ya? Berpandangan yang tidak baik misalnya. Jadi kita benci sehingga mempengaruhi terhadap tugas. Nah, yang kedua karena sulit mengambil keputusan akan dari perbedaan eh, malas sama prokrastinasi ini. Kalau prokrastinasi kan kita lebih mengerjakan hal lain. Nah, ini berhubungan kita sulit mengambil keputusan untuk apa ya memilih pekerjaan mana yang lebih diutamakan. Nah, itu. Nah, kalau masalah yang ketiga itu takut gagal atau ragu. Seringkali kita takut gagal ketika kita mengerjakan tugas sehingga kita mencari referensi yang lain agar kita nggak gagal. Tapi karena kita terlalu mencari-cari referensi lain, kita terlalu menunda sehingga mendekati deadline sehingga mengerjakannya ya mendekati deadline dan ragu juga ya. Nah, yang keempat itu karena kita menginginkan sesuatu dalam keadaan yang perfect. Kita ingin apa ya mengerjakan tugas itu terlalu sempurna sehingga kita apa ya cari waktu untuk melihat atau misalnya mempelajari lebih dalam lagi sesuatu yang harusnya kita kerjakan, terus kita menudanya untuk mempelajari dulu misalnya. Terus kalau contohnya itu seperti guru bahasa Indonesia memberi tugas membuat 5 paragraf cerita 5 paragraf. Nah, satu paragraf misalnya diberi apa ya, minimal kalimat itu 5. Kan berarti dalam satu cerita itu ada 25 kalimat. Nah, karena kita ingin terlalu perfect, kita menyicilnya sedikit demi sedikit, tapi dalam satu hari menyicilnya itu hanya 1 kalimat misalnya. Nah, itu kalau dalam 1 kalimat 1 hari berarti dalam 1 minggu itu 7 kalimat. Nah, itu kan keteteran juga karena kita ingin terlalu perfect, jadi kita nyicil aja misalnya untuk mencari referensi lain supaya sempurna. Nah, itu juga masalah ya. Karena apa ya, kesempurnaan itu mungkin sulit ya untuk kita dapatkan. Oke, kita lihat lagi tadi dari penyebab pasti akan berdampak atau akan ada akibatnya ya. Nah, ini ada dampak positif dan dampak negatifnya juga nih. Dampak positifnya itu apa? Yaitu dapat meningkatkan motivasi dan gairah dalam mengerjakan tugas, tetapi mendekati deadline. Benar gak tuh kalau kalian mengerjakan tugas ketika mendekati deadline atau batas akhir pengumpulan itu bisa meningkatkan motivasi dan gairah dalam mengerjakan tugas? Oke, gimana nih? Dapat selalu ini nggak termotivasi nggak ketika kalian mendekati deadline, kalian mengerjakan tugas itu meningkatkan motivasi kalian nggak dalam mengerjakan tugas? Iya Ibu, soalnya kan udah mendekati deadline, jadi kayak ke kitanya juga jadi semangat atau buru-buru ngerjain tugasnya gitu, biar cepat selesai tugasnya. Iya, betul. Tiba-tiba ada apa ya, ada ilham apa, tiba-tiba kita termotivasi dan gairahnya itu, dan tiba-tiba ada aja gitu apa, tiba ada inspirasi yang masuk dalam mendekati deadline ya. Tetapi dari
dampak positifnya itu karena kita mengerjakan terlalu mendekati deadline, nah, ada dampak negatifnya juga. Kan kalau kita mengerjakan tugas mendekati deadline berarti kita terburu-buru ya, tergesa-gesa, sehingga ini juga bakal berdampak negatif pada diri kita. Nah, selain itu dengan kita menunda-nunda tugas itu dapat membuat kita stres karena kita menambah beban ketika kita kalau kita mengerjakannya langsung, berarti kita kan perbedaan orang yang mengerjakan langsung dan ditunda-tunda. Kita itu kalau yang mengerjakan langsung berarti istilahnya santainya itu setelahnya. Nah, kalau yang prokrastinasi itu santainya itu sebelumnya ya, sebelum mengerjakan tugas. Nah, dengan kita menunda-nunda pekerjaan, nah itu akan menumpuk pekerjaan kita dan membuat tekanan dalam diri kita. Kita akan bingung nih untuk mengerjakannya. Kita mau mengerjakan mana dulu nih? Istilahnya apa belit karena terlalu banyak tugas. Terus yang kedua itu, nah ini cemas dan ketakutan. Kenapa cemas? Karena kita mengerjakannya tergesa-gesa sehingga itu akan menimbulkan rasa cemas sama ketakutan. Kita cemas kalau pekerjaan yang kita lakukan itu misalnya takut salah atau tidak semaksimal berbeda dengan orang yang mengerjakannya secara langsung gitu. Nah, yang ketiga itu tentunya itu akan menurunkan kualitas dan kuantitas pembelajaran. Nah, kan karena kita menumpuk pekerjaan dan kita misalnya memilih pekerjaan yang lain, itu akan mengurangi konsentrasi kita dalam belajar karena kita terlalu fokus untuk mengerjakan hal lain. Sering terjadi gak ketika kalian belajar di sekolah, misalnya ada tugas pelajaran matematika pada jam ketiga, tetapi kalian belum mengerjakannya sehingga pada jam pertama kalian sibuk untuk mengerjakan tugas matematika itu. Sering terjadi gak pada kalian? Ketika pelajaran Indonesia, tetapi kalian malah mengerjakan misalnya pelajaran matematika atau tugas matematika. Sering terjadi gak? Sering, Ibu. Sering. Nah, itu dapat menurunkan kualitas dan kuantitas pembelajaran karena yang harusnya kita fokus pada pelajaran bahasa Indonesia, tapi kita terbelah fokus kita untuk mengerjakan matematika sehingga materi yang guru Indonesia jelaskan itu nggak kita terima atau nggak masuk ke otak misalnya. Oke, lalu apakah dari penyebab sama akibat dari prokrastinasi ini ada solusinya? Tentunya ada ya, setiap orang punya solusi dan caranya masing-masing. Namun di sini Ibu mempunyai 4 cara nih, bagaimana untuk mengatasi prokrastinasi. Nah, yang pertama itu kita membuat daftar tugas dan deadline masing-masing dari tugas itu sendiri. Dan yang kedua, membuat prioritas berdasarkan tugas yang mendekati deadline. Nah, cara pertama kita membuat daftar tugas nih. Misalnya dari Senin sampai sekolah itu hari sampai Jumat kan, Senin sampai Jumat tuliskan pelajarannya apa aja. Terus kita tulis daftar tugas dari hari Senin itu apa aja dan deadline-nya itu kapan. Terus misalnya di sebelahnya bisa menggunakan kertas atau banyak juga yang pakai stick note ya yang ditempel di depan meja belajar misalnya atau di depan pintu atau di kamar di temboknya ya membuat daftar tugas. Terus di sampingnya kalian buat daftar prioritas berdasarkan tugas yang harus kalian kerjakan sesuai dengan deadline-nya. Nah, diurutkan dari yang terdekat dulu, mana dulu nih pekerjaan yang harus kita kerjakan. Lebih bagus lagi kalau kalian ketika saat itu kalian diberi tugas oleh guru, kalian langsung mengerjakannya itu lebih bagus lagi ya. Kalau kalian sulit untuk mengerjakannya langsung atau ya sulit untuk mengerjakannya langsung, nah kalian bisa membuat daftar tugas ini ya. Nah tentunya kalau kalian sudah membuat daftar tugas
dari deadline masing-masing tugas dan membuat daftar prioritasnya, hal yang paling penting dan yang utama adalah kita harus mengerjakannya. Nah, ini yang paling penting ketika kita sudah membuat daftar dan kita paling penting itu kita harus mengerjakannya. Percuma dong kalau kita membuat daftar dan daftar prioritas tapi kita tidak mengerjakannya. Nah, dan yang keempat itu memberi reward pada diri sendiri. Dengan kita memberi reward pada diri sendiri itu akan meningkatkan motivasi kita dalam belajar, terutama dalam mengerjakan tugas. Oke. Di sini kalian suka memberi apa ya, reward pada diri sendiri? Suka nggak? Suka. Suka. Bagus. Yang lainnya bagaimana nih? Oke. Kita sesekali kalau bisa mah sering ya. Kita harus memberi reward pada diri sendiri meskipun mengerjakan hal kecil. Hal kecil pun kita harus memberi reward pada diri sendiri. Meskipun kan kita berawal dari hal kecil menuju hal besar ya. Karena hal yang besar itu dimulai. Oke, maaf ya, kita lanjut lagi. Karena sebelum kita melakukan suatu hal yang besar, kita harus melakukan hal yang kecil dulu ya. Sedikit-sedikit, tapi nanti juga bakal jadi bukit ya. Oke, dari sampai penjelasan ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, tapi sebelumnya kalian suka membuat daftar tugas belum di rumah masing-masing? Suka gak? Suka. Suka. Suka, Oke, Bu. bagus. Ya. Oke, Revala. Gimana nih yang lainnya? Ada pertanyaan? Tidak? Bu, gimana kalau kita sudah membuat daftar tugas, daftar prioritas, tapi kita sulit mengerjakannya, itu bagaimana tuh? Kalau itu cara kalian mengatasinya bagaimana tuh? Oke, Revala boleh jawab Revala? Bu gimana, Bu? Ya nih, kalau misalnya kita udah buat daftar tugas, terus kita membuat daftar prioritas, tapi kita masih sulit untuk mengerjakannya. Nah, cara kamu mengatasinya itu bagaimana? Daftar tugas ya cuman buat dipajang, Bu. Buat dipasang. Ya, Bu. Masih sulit untuk mengerjakannya secara langsung gitu. Iya, Bu, benar. Berarti, nah gimana sih caranya? Ya kita harus sadar meningkatkan kesadaran diri kita bahwa itu adalah tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan ya. Oke, siap untuk sadar dalam mengerjakan tugas? Siap, Bu. Oke, harus ya. Apalagi kalian sekarang kelas 9 nih. Kalau kelas 9 dari pengalaman Ibu itu banyak sekali tugasnya ya. Betul nggak tuh? Banyak banget tugasnya. Apalagi nanti dekat-dekat akhir. Banyak Iya, Bu, ujian benar. juga. Udah tugas, presentasi, ulangan. Nggak apa-apa ya. Semangat. Ya, semangat. Seberat apapun tugasnya atau serupuk apapun tugasnya, kalian bisa melewatinya ya. Semangat ya. Oke. Ibu lupa nanya nih untuk tugas yang kemarin. Sudah belum? Udah. Sudah. Gimana yang lainnya nih? Ada waktu 5 menit lagi. Oke, karena ada tugas baru nih. Tadi ada beberapa orang yang sudah menjawab, tinggal salin aja ke kertas ya. Nah, kalian ada buku BK-nya kan? Ada?
Ada, Bu. Ada. Nah, ini kerjakan aja ya di buku BK-nya. Nanti Ibu lihat pertemuan selanjutnya pas PTM di minggu depan. Nah ini tugasnya itu, apakah akhir-akhir ini kalian mengalami prokrastinasi akademik? Nah, kalau kalian sedang mengalami atau pernah mengalami, nah apa penyebabnya dan bagaimana cara kalian untuk mengatasinya? Oke, paham belum tugasnya? Paham, Paham Ibu. ya? Mudah ya? Mudah kan tugasnya mudah? Mudah Nah, dan mudah banget. menyenangkan. Mudah banget tapi menyeramkan. Nggak menyeramkan kok. Kan ini mah gimana sesuai dengan Menyenangkan, kondisi Ibu. kalian. Menyenangkan. Oh, Menyenangkan. menyenangkan. Alhamdulillah kalau tugasnya menyenangkan. Berarti ini tugasnya kurang atau kalau menyenangkan mah? Atau cukup? Cukup. Cukup, Ibu, cukup. Oke, cukup. Dari Ibu tugasnya simple. Ini mah sesuai dengan keadaan kalian ya. Istilahnya bisa kalian dan curhat dengan menuliskannya nanti Ibu baca, oke? Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ada waktu 3 menit lagi nih. Ada 3 menit lagi. Lanjut aja ya. Kayak di sini ada quotes nih. Semoga bisa memotivasi kalian nih. Sukses itu sekarang bukan nanti. Maka jangan menunda-nunda tapi berjuanglah hari ini. Oke, semangat ya. Selalu, Bu. Kuotasnya bisa dipakai di IG. Oke, nanti jangan lupa tag Ibu nih. Kepala. Oke, Bu. Oke. Oke, terakhir ada slide terakhir. Nah, jika kalian butuh tempat untuk bercerita atau ada yang ingin kalian ceritakan, tapi kalian tidak menemukan orang untuk curhat misalnya, boleh datang ke Ibu ya. Boleh menghubungi melalui WhatsApp. Ada 2 nih WhatsApp-nya, boleh yang atas yang bawah juga, itu dua-duanya aktif. Atau ke email, kalau ke email mungkin jarang dibuka, ke WhatsApp aja ya. Kalau kalian ada yang ingin diceritakan, Ibu sangat terbuka dan sangat menunggu cerita kalian. Ya, oke. Mungkin udah presentasi kali ini. Materi yang dijelaskan sudah cukup, sudah selesai. Nah, takutnya waktunya nggak keburu nih, kita SS dulu ya. Kita dokumentasi dulu. Boleh yang lainnya untuk on cam? Ayo, boleh on cam dulu. Yuk, on cam yuk. Ayo, boleh on cam dulu. Salman, Azkia, Revala, Aisyah, Kiza, Rafaifa, sama Rosalinda. Ya. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Nah, bagus. Iya, Revala. Ayo, Revala. On cam aja. Nah, gitu dong. So, 1, 2, 3. Oke, sudah. Makasih ya. Alhamdulillah nih, bimbingan kali ini sudah tersampaikan ya materinya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian, terutama dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Terima kasih juga sudah berpartisipasi pada pertemuan bimbingan klasikal hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata yang Ibu utarakan. Mau dimaafkan tidak? Dimaafkan. Dimaafin, Bu. Dimaafin. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Karena waktunya sudah habis juga, sudah 10.40, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, sampai jumpa Selasa depan. Rabu depan. Hari Rabu depan. Dadah. Dadah, terima kasih, Terima kasih, Ibu. Bu. Ya, sama-sama.